Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 konseling pendekatan Islam yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Syarifah Aina dengan NIM 1930 10876 dan rekan saya Widyaningsih dengan NIM 1930 108090. Pada mata kuliah ini kami diampu oleh dosen Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Ira Oktarini MPD. Nah, kali ini kami akan membahas tentang profil konselor Islam. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian konselor Islam. Konselor Islam dalam tugasnya yaitu membantu klien menyelesaikan masalah kehidupan. Harusnya memperhatikan nilai-nilai dan moral Islam. Apalagi yang ditangani adalah membantu mengatasi masalah kehidupan yang dialami oleh klien atau konseli. Maka sudah sewajarnya konselor harus menjadi teladan yang baik agar klien merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Jadi konselor Islam itu yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi, yang dalam tugasnya ia membantu klien dengan memperhatikan nilai dan moralitas Islam serta ia mampu menjadi teladan yang baik bagi kliennya. Kedua yaitu karakteristik atau ciri-ciri konselor Islam. Nah, masalah karakteristik ini konselor berhubungan erat dengan profil profesional dan ideal. Prayitno mengemukakan bahwa profil seorang konselor profesional adalah konselor yang memiliki ciri-ciri kepribadian, spesialisasi pendidikan, dan kemampuan intelektual. Sedangkan menurut Al-Ghazali menggunakan istilah untuk menunjuk kepada istilah konselor, mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat dan sifat-sifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Sebagai pedoman kepribadian atau ciri-ciri dari konselor yang islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor harus menjadi cermin bagi konseli. Seorang konselor islami dapat mencontoh keteladanan Rasulullah dan kemudian diaplikasikan melalui proses konseling terhadap peserta didik. Yang kedua, kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi. Seorang konselor adalah seseorang yang tanggap terhadap persoalan klien. Ia dapat bersimpati pada apa yang dirasakan oleh klien dan juga dapat berempati terhadap apa yang dirasakan oleh klien. Selanjutnya yang ketiga, menjadikan konseling sebagai awal keinginan bertaubat yang melegakan. Dalam konseling, konselor sering menemukan klien yang masalahnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, konselor harus bisa membantu klien dengan menjadikan konseling sebagai salah satu jalan menuju taubat. Selanjutnya yang keempat, sikap menerima penghormatan, sopan santun, menghargai eksistensi. Karena konselor banyak berhadapan dengan konseli, maka ada baiknya konselor harus memberikan suatu respon yang lebih serta bertanggung jawab terhadap konseli, agar hubungan konselor dengan konseli ini sebagai bentuk hablum minanas dan kemudian hubungan tersebut ditingkatkan kepada hubungan silaturahmi yang berdimensi lebih luas. Selanjutnya yang kelima, keberhasilan konseling adalah suatu yang baru dikehendaki. Selanjutnya yang keenam yaitu motivasi konselor. Konseli suatu bentuk masalah. Konselor muslim hendaknya memulai semua perbuatan sebagai bagian dari kebijakan hidup dan bagian dari ibadah, sebab proses konseling islami tidak terlepas dari tausiah untuk menghilangkan penderitaan dari konseli. Yang ketujuh, konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah jabatan, dan janji. Seorang konselor muslim terikat dengan sumpah pada jabatannya, maka konselor muslim harus memiliki kode etik dan sikap teguh terhadap kode etik adalah perlu agar integrasi profesi dan klien terlindungi. Yang kedelapan, memiliki pikiran positif, yaitu konselor muslim harus memiliki kualitas lebih besar dari konselor pada umumnya. Konselor muslim harus berkomitmen terhadap Islam serta membangun dan mengembangkan kepribadian sesuai dengan citra Islam. Selanjutnya tentang pandangan konselor terhadap Islam. Konselor perlu mempunyai kecerdasan dalam mengemukakan keterangan-keterangan dengan argumentasi yang jitu, mampu membaca situasi dan kondisi sehingga kliennya dapat mengerti dan memahami nasihat atau yang ingin disampaikan. Oleh karena di dalam Islam, konselor adalah merupakan operasionalisasi kegiatan yang ditampilkan oleh seorang konselor dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah secara bulat, utuh, dan integral, universal.
Hal ini tentu tidak mudah dapat terjadi tanpa pendidikan sejak dini, tanpa pembiasaan dan latihan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang. Begitulah akhlak konselor diharapkan, seperti akhlaknya Rasulullah yang memang telah tercermin sejak kecilnya, sekalipun hidup di lingkungan yang kurang menguntungkan, namun beliau dapat melaluinya dengan baik.